Halo Sobat Biologi, selamat datang di Pod Bembi, podcastnya BEM Biologi UGM. Nah, pada saat ini kita akan melakukan edisi bincang-bincang pergerakan. Nah, tentunya di sini kita nggak akan sendiri karena kita akan ditemani narsum keren kita. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Rima. Dan aku Raja. Nah, di sini kami yang akan menjadi host untuk membawahi nantinya kita akan melaksanakan podcast kali ini. Nah, podcast kali ini akan membawa tema Aliansi Mahasiswa dan juga Gelombang Pergerakan Mahasiswa di UGM. Nah, setelah di episode pertama kita membahas mengenai kajian sebagai media pergerakan. Nah, sudah bersama kita Mas Muhammad Zidan Darmawan. Selamat datang Mas Zidan. Halo Rima dan juga Raja. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sebelumnya aku mau bilang makasih nih buat Rima dan juga Raja buat ngajak aku main ke biologi. Jujur, ini kayaknya kali kedua aku main ke biologi. Yang pertama apa tuh Mas? Waktu itu pernah ada konsol kan di geografi. Iya benar. Nah, habis itu baru ngeliat biologi sekarang tuh kayaknya sekarang deh gitu. Selain nempel-nempelin poster malam-malam. Kita juga mau ngucapin terima kasih banyak nih Mas karena Mas udah berkenan hadir menjadi narasumber di Bincang-Bincang Pergerakan episode kedua kali ini. Nah, bener banget Karima. Nah, untuk itu sebagai awalan mungkin Mas Zidan boleh memperkenalkan diri, nama, fakultas, angkatan, serta riwayat organisasi, sekalian menyapa teman-teman biologi yang selalu setia mendengarkan podcast Bembi. Silakan. Ini aku nyebutnya sobat biologi atau apa nih? Sobat Biologi. Sobat Mas. Biologi. Oke, Sobat Biologi, perkenalkan nama aku Muhammad Zidan Darmawan. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2021. Kalau berkaitan dengan pergerakan, sebetulnya aku aktif di pergerakan sejak aku masuk UGM ya. Itu di tahun 2021, waktu itu aku aktif di pers mahasiswa. Namanya BPMF Pijar. Nah, itu BKM fakultasku. Lalu kemudian di tahun yang sama juga aku masuk di BMKM. Itu di bidang pergerakan di Kementerian Aksi dan Propaganda. Nah, sampai sekarang itu aku juga masih aktif sih di keduanya. Kalau di BEM kebetulan baru kemarin demisting di bulan Januari. Kemudian kalau misalnya di Pijar kalau secara struktural udah demis di bulan Februari kemarin, tapi kalau sebagai staff atau bantu-bantu sebagai editor masih gitu. Nah, tadi kan dibahas ya Mas, kalau Mas Zidan tuh kayak anak pergerakan banget nih. Nah, pertanyaanku sebenarnya latar belakang apa sih ya kayak, kayaknya aku harus turun deh di dunia pergerakan mahasiswa gitu. Berarti ini di callback dulu jauh gitu ya? Iya, boleh. Ini aku kan sebetulnya tumbuh besar tuh di Jakarta, di Bekasi. Waktu itu inget banget waktu aku SMA di 2019 ingatku itu ada yang namanya reformasi di korupsi kalau teman-teman tahu. Itu dimana berkaitan dengan Omnibus Law Ciptaker gitu. Di sana menurutku adanya demonstrasi terbesar di abad 20 tuh itu menurutku, khususnya di Indonesia. Nah, dari sana aku kemudian mulai membanyak baca lah, banyak nonton juga. Ini sebenarnya problemnya apa gitu. Nah, berangkat dari situ kemudian aku masuk kuliah, lalu kemudian masuk filsafat, dan aku sekarang fokus peminatannya adalah sosial politik, yang mana aku bisa belajar tentang how deep problem dari politics itu sendiri gitu. Nah, akhirnya aku banyak belajar, kemudian hal itu kemudian yang mendasari aku kemudian aktif di gerakan mahasiswa kayak di pers, lalu kemudian di Akspro juga gitu sih. Nah, tadi kan Kak Zidan udah bilang bahwa kakak merupakan mantan Menteri Aksi dan Propaganda BMKM UGM. Iya, betul. Baru demis. Nah, sudah semestinya dong pasti peka dengan isu-isu aktual yang terjadi sekarang. Nah, kira-kira nih, selama di pergerakan BMKM UGM, isu apa aja sih yang menjadi fokus Mas Zidan sendiri dan juga BMKM? Oke, sebetulnya kalau berkaitan dengan fokus dari BMKM itu akan sangat banyak. Tapi mungkin aku akan mengkerucutkan apa yang aku lakukan dan fokus isu apa yang dilakukan sama Aksi dan Propaganda gitu. Kalau dari awal aku membaginya menjadi 3. Pertama, isu internal kampus. Kedua, isu strategis nasional. Dan juga isu insidental. Jadi bukan proyek strategi nasional doang, tapi ada isu strategis nasional gitu. Nah, kalau isu internal kampus tuh mungkin yang kita kawal bareng-bareng juga bareng teman-teman biologi dan juga fakultas lain kayak SSPU, SSPI, lalu kemudian uang pangkal. Nah, itu yang tahun lalu itu menjadi fokus utama bagi kami semua gitu, khususnya bagi teman-teman pergerakan di UGM. Pun di Akspro juga sama. Kemudian kalau misalkan isu strategis nasional itu ada hak asasi manusia. Kalau kita kerucutkan mungkin bisa berkaitan dengan kebebasan berbicara, lalu kemudian represivitas dari Polri,
Lalu kemudian kalau misalkan berkaitan dengan lingkungan, teman-teman biologi mungkin ada problem lingkungan kayak yang ada kemarin di Bantul gitu, itu kan banyak tuh di Rempang gitu. Lalu kemudian ketenaga kerjaan, waktu itu kita juga fokus berkaitan dengan RUU kesehatan. Kalau di isu-isu insidental kan isu-isu yang mana sedari awal kita nggak tahu kalau akan ada ini gitu. Kalau di tahun lalu tuh ada demokrasi atau bahkan Mahkamah Konstitusi yang kita sama-sama tahu banyak sekali hal-hal yang kemudian itu menjadi abnormal gitu. Nah, aku hari ini pakai baju biru nih, ini menandakan sesuatu sebetulnya. Tapi itu hanya gimmick semata lah. Oke Mas, tadi kan udah dikasih tahu nih isu-isu apa aja yang jadi fokus dari teman-teman BMKM nih. Nah, aku tuh sebenarnya kepo banget nih kayak bagaimana sih proses di balik layarnya, kayak brainstormingnya, terlebih dari teman-teman BMKM khususnya Axpro itu kan banyak kepala, banyak background gitu. Gimana menyatukan itu menjadi output-output tertentu gitu. Oke, sebetulnya kalau di Axpro aku membagi jadi 4. Pertama, perlu ada isu, kemudian ada diskusi, kemudian eskalasi dan juga aksi. Nah, di isu ini kita perlu adanya bank isu. Misal hari ini sekarang bulan Maret gitu. Ada problem apa nih di bulan Maret hari ini? Kalau sekarang aktualnya adalah kita ngeliat banyak tentang ada hak angket gitu. Lalu kemudian ada problem juga misal di internal mungkin di biologi ada masalah juga, atau di fakultas atau di univ ada masalah juga. Nah, itu kita runtutkan dulu nih isunya apa aja. Lalu kemudian setelah diruntutin kita diskusi sama teman-teman. Misal kalau di internal Axpro ya kita diskusi, kita langsung konsolidasi di internal. Ini dari berbagai isu yang sudah kami susun, mana nih isu yang sangat urgent untuk kita angkat gitu, atau isu yang perlu kita respon. Nah, kemudian barulah setelah kita memutuskan isu yang akan kita respon, baru kita eskalasi. Bentuknya banyak, ada media propaganda, atau bahkan mau kita bikin berkaitan dengan propaganda tentang tulisan, kalau di kami namanya propaganda dan juga iris tipis-tipis gitu. Nah, baru di akhir itu kan eskalasi bagian dari pencerdasan publik ya. Bagaimana publik itu bisa sadar bahwa ini adalah isu yang sangat menjadi masalah, kemudian masyarakat itu menjadi tahu gitu. Kemudian baru kita lakukan action. Actionnya apa? Entah mau ada diskusi, mau ada aksi turun demonstrasi di jalan gitu. Itu adalah bagian dari metode gitu. Gitu sih kalau di Axpro selama ini. Nah, kira-kira apa sih output dari pengawalan isu yang telah Mas Zidan dan teman-teman BMKM lakukan selama menjabat kemarin mungkin? Kalau output sebetulnya banyak ya. Tadi aku udah mention 2. Pertama ada propaganda dari tipis-tipis. Itu adalah bagian dari propaganda yang kami lakukan. Kalau propaganda mungkin kalau aku bisa jelaskan itu adalah bagian propaganda melalui digital. Biasanya ada video, atau bahkan kalau kalian teman-teman lihat ada poster kemarin yang alumnus paling memalukan, itu bagian dari propaganda gitu. Atau bahkan kalau kita bikin iris tipis-tipis tuh kita melihat fenomena tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang menurutku agak kasar. Tujuannya apa? Biar orang tuh ketika membaca ini, wah ini apa gitu. Misal kalau lebih kasar misal polisi-polisi, tapi waktu itu teman-temanku pernah nulis kayak anjing-anjing. Menurutku itu kan udah cukup kasar gitu. Dan mungkin orang ketika membaca ini apa nih maksud dari pemaknaan anjing-anjing ini gitu. Gitu sih. Terus habis itu ada juga berdialektika. Berdialektika ini forum diskusi. Kita biasa mengundang tokoh-tokoh yang memang andal dalam bidangnya, kemudian kita melakukan diskusi dengan beliau. Tapi dengan catatan harus dengan sesuai tema yang sedang aktual gitu. Itu sih paling kalau di Axpro kurang lebih. Oke Mas, jadi kan kayak sebagai teman-teman pergerakan ya Mas, tentunya kan kita banyak bersinggungan ke pihak-pihak tertentu, khususnya betul. stakeholder gitu ya. Pernah nggak sih Mas dari teman-teman BMKM itu mendapatkan tawaran, ajakan untuk mempropagandakan suatu isu dari pihak berkepentingan khusus atau bahasanya ditunggangi gitu? Berarti kegiatan-kegiatan partisan gitu ya? Iya benar. Oke. Kalau selama aku di BEM pun di Axpro, aku belum pernah merasakan hal demikian, kayak diajak ketemu orang lalu kemudian digeletakin uang, lalu kemudian harus kamu nggak boleh bahas isu ini atau kamu harus bawa isu ini. Kalau selama ini aku belum pernah merasakan hal seperti itu sih. Nah, kalau begitu kira-kira nih bagaimana sih komitmen dari BMKM UGM
jika ada pihak-pihak khusus yang mempunyai tujuan khusus atau bahasanya untuk menunggangi bentuk-bentuk aksi dari BMKM itu sendiri. Iya, sebetulnya aku banyak melihat itu di beberapa BEM atau bahkan di agenda-agenda eksternal ya. Aku jujur agak miris dengan agenda yang seperti itu karena apa yang kemudian ditawarkan oleh mahasiswa ketika lulus nanti apabila ketika mahasiswanya dia sudah memberanikan dirinya untuk mengambil hal-hal yang dianggap tidak sesuai atau dikatakan nirmoral gitu. Dan ketika dia mengambil hal itu yang mana itu sebenarnya bukan lagi haknya tapi diambil gitu. Nah, aku rasa itu balik lagi pada prinsip. Ketika seorang yang kemudian menjabat dalam posisi itu mempunyai prinsip bahwa dia tidak akan menjalankan hal yang kemudian tidak seharusnya dilakukan gitu. Pun ketika dia melaksanakan tanggung jawab kan artinya di awal dia sudah menyusun rencana. Artinya dia harus menyelesaikan rencana yang mereka sudah buat gitu. Tapi ketika ada hal-hal yang kemudian di tengah-tengah ditawarkan sesuatu, aku rasa baik lagi back to prinsip gitu. Itu sih menjadi poin dan fundamental prinsip pada akhirnya. Benar. Nah Mas, dalam menyuarakan suatu isu kan kita butuh istilahnya massa gitu ya. Iya, betul. Dengan apa yang terjadi sekarang ini mungkin jadi keresahan teman-teman dari biologi juga, apalagi dengan stigma teman-teman saintek itu gelombang pergerakan mahasiswanya itu bisa dikatakan masih kurang gitu. Apalagi kalau di-compare sama teman-teman di sosum gitu dari Visipol, hukum, filsafat mungkin seperti itu. Nah ini kan juga satu hal yang kayak berbeda banget dengan beberapa dekade sebelumnya. Kayak beberapa dosen biologi yang pernah aku temui itu juga mereka berkata bahwa mereka itu juga merupakan teman-teman pergerakan pada saatnya, pada masanya seperti itu. Jadi ketika praktikum, ketika kelas mereka bisa aja cabut kelas, cabut praktikum untuk demo misalnya seperti itu. Tapi kan untuk yang apa yang terjadi sekarang ini kan kayak berkebalikannya gitu ya. Apalagi umpamanya dalam bentuk postingan, poster seperti itu kan kita juga membutuhkan insight agar apa yang disampaikan kita juga tertuju kepada pihak yang memang kita sasar gitu ya. Nah, apakah hal tersebut juga menjadi tantangan dari teman-teman BMKM UGM, Mas? Kalau ditanya apa itu tantangan, menurutku iya. Sebetulnya hari ini kita banyak melihat fenomena yang aku rasa sebelumnya nggak dirasakan. Contoh nih, kita seringkali aksi, misal aksi tentang hari ini demokrasi dianggap tidak bermoral gitu. Lalu kemudian besoknya ada yang bilang kalau misal demokrasi Indonesia baik-baik saja gitu. Artinya hari ini kita dibenturkan dengan rakyat versus rakyat. Itu satu. Kedua, kalau misalnya kita kerucutkan pada kemahasiswaan, aku melihat sekarang banyak banget program yang sangat menguntungkan mahasiswa. Pun bagiku itu adalah hal yang baik karena mahasiswa bisa improve dirinya menjadi lebih baik. Sebagai contoh ISMA atau bahkan MSIB, menurutku itu adalah program yang sangat baik. Nah, itu kemudian membenturkan gerakan mahasiswa hari ini. Kayak mahasiswa tuh akhirnya menjadi dilema moral kalau misalkan mereka perlu untuk improve diri atau bahkan dia memikirkan hal-hal yang jauh lebih banyak untuk orang lain gitu. Itu sih menurutku dilema moralnya. Nah, benar. Seperti yang udah dibilang tadi, kayak keadaan sekarang itu nggak kayak sebelumnya. Nah, kira-kira apa sih upaya yang dilakukan oleh BMKM UGM untuk dapat menghimpun massa untuk melakukan aksi misalnya? Kalau metode yang aku lakukan pada saat itu aku adalah biasanya aku bertemu dengan setiap elemen fakultas atau bahkan komunitas gitu. Misal kalau hal sederhananya mungkin aku misal hari Jumat nih, itu akan ada konsolidasi gitu. Dari Rabu atau hari Kamisnya, aku biasanya mau nggak mau harus memaukan diriku untuk bertemu dengan banyak orang. Aku menyampaikan bahwa hari ini kita punya fokus isu yang aku rasa ini musuh bersama gitu. Sebagai contoh, misal di Jumat itu ada konsolidasi berkaitan dengan SSPO gitu. Aku nyamperin Rima misal, ketemu teman-teman biologi atau bahkan ketemu fakultas Visipol atau FH atau bahkan FIB gitu. Aku samperin ketemu gitu. Ini bahwa isu yang sangat urgent. Kita perlu untuk merespon ini dan aku rasa semua orang akan merasakan dampaknya apabila ini kebijakan yang terus berlanjut. Nah, akhirnya setelah proses metode ketemu dengan banyak orang ini, akhirnya bisa lah kita konsolidasi yang aku rasa cukup masif banyak orangnya gitu. Gitu sih, mau nggak mau emang harus bikin capek diri dulu. Benar. Baru terjalan tuh konsolidasinya biar masif.
Nah, biasanya ya Mas, itu kan tergabung dalam bentuk forum kolektif ya Mas, yaitu Iya. aliansi mahasiswa. Nah, mungkin sobat biologi di sini masih banyak yang belum tahu nih Mas tentang apa sih sebenarnya aliansi mahasiswa itu. Iya. Mungkin Mas Didan bisa menjelaskan secara dengan awam ya, dengan sederhana kayak sebenarnya aliansi mahasiswa itu apa dan juga siapa aja yang bisa menjadi partisipan di dalamnya. Aliansi mahasiswa UGM, tapi ini correct me if I'm wrong ya. Aku rasa karena aliansi mahasiswa UGM pertama milik semua mahasiswa UGM dan itu adalah bukan organisasi, bukan bukan lembaga juga yang mana di dalamnya ada struktural itu nggak ada. Jadi di aliansi mahasiswa UGM di sana semua orang bisa masuk, semua orang bisa terlibat, semua orang bisa berkontribusi gitu bagiku. Dan apa yang kemudian dilakukan sama aliansi mahasiswa UGM, mungkin pada dasarnya ini adalah ruang untuk bergerak bagi teman-teman mahasiswa. Baik itu teman-teman di Sosum, Saintek, Agro, atau bahkan Medika sekalipun, ketika mereka merasakan ada yang kemudian mereka perlu untuk bergerak, itu adalah ruang bagi mereka untuk mereka menyuarakan hal-hal bagi mereka yang dianggap benar gitu. Itu sih sederhananya seperti itu aja. Oke. Nah, dalam melakukan suatu aksi misalnya selama di UGM, nah kira-kira Mas Zidan pernah nggak sih dicekal oleh pihak internal kampus misalnya atau bahkan sampai mendapat ancaman dari pihak luar gitu? Kalau dicekal kampus nggak pernah jujur. Oh. Karena ini baik lagi ke metode menurutku. Mungkin pendahuluku atau bahkan orang-orang selainku bisa jadi merasakan yang berbeda. Karena bagiku itu adalah bagaimana kita metode untuk menyampaikan bertemu dengan orang. Biasanya kalau di kampus kan hubungannya perizinan ya. Kita mau harus ketemu PK4L dan ketemu PK4L kan itu biasanya urusan perizinan dan bagaimana kita menyampaikan Pak bahwa kami punya agenda seperti ini, lalu kemudian dari jam sekian sampai jam sekian bagaimana kita bisa komitmen untuk sesuai dengan apa yang kita sampaikan ke PK4L. Nah, ketika kita bisa menjaga kepercayaan diberikan oleh PK4L, aku rasa itu bisa menjadi hal positif. Jadi ketika kita bikin agenda-agenda ke depannya, itu bisa menjadi oke, Mas Zidan nggak apa nanti diperbolehkan gitu, asal sesuai dengan apa yang disampaikan di awal gitu. Nah, aku biasanya itu mau nggak mau aku harus nongkrong dulu bareng PK4L tuh di dekat Balerung atau bahkan yang di dekat Maskam. Sore-sore terus habis itu sampai jam 6:30 baru selesai itu biasanya karena mau nggak mau harus ngikutin alur ngobrol dengan PK4L kan. Gimana sebenarnya pengen niatnya datang bawa surat, Pak punten ini kita mau bikin agenda ini gitu. Habis itu yaudah selesai ngobrol, selesai pulang. Tapi enggak, ini malah diajak ngobrol dulu. Ini agenda apa Mas katanya? Siapa aja yang datang, estimasi orangnya berapa gitu. Atau bahkan bahas hal-hal yang sebenarnya kita nggak kira kalau itu bakal dibahas dengan beliau gitu. Gitu sih paling. Menurutku hal kayak gitu perlu. Jadi istilahnya buat dapetin hati dulu gitu ya Mas. Kita perlu ini pendekatan lah. Iya benar banget. Nah Mas, tadi kan juga disinggung bahwa aliansi mahasiswa itu kan milik bersama gitu, nggak ada pengurus harian di dalamnya. Sekarang aja organisasi mahasiswa mungkin eksistensinya udah nggak setenar dulu ya semenjak adanya MSIB dan juga ISMA ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah aliansi mahasiswa sebagai forum kolektif gimana sih Mas cara untuk mempertahankan eksistensi dan konsistensinya gitu? Oke. Aliansi mahasiswa UGM menurutku adalah gerakan mahasiswa. Dan hal itu memang harus berjalan pertama secara masif dan juga organik. Nah, bagaimana itu kemudian bisa berjalan masif dan juga organik? Pertama, perlu adanya kesadaran moral pertama bagiku. Kadang problem hari ini adalah gak semua orang bisa merasakan problem moral itu ketika dia melihat ada hal yang dianggap tidak sesuai lalu kemudian dia melihat tapi dia tidak merasakan kebanyakan tapi dia banyak juga nggak bergerak. Misal dia udah ngelihat hari ini beras mahal misal gitu lalu kemudian dia jajan ini harganya 15.000 biasa kita makan 10.000 gitu. Nah dia udah merasakan kan artinya tapi dia merasa ya udahlah ada orang yang kemudian ingin bergerak dan fokus ke sana gitu. Nah artinya kesadaran moral itu yang kemudian gimana caranya untuk orang tuh mau untuk bergerak dan aksi gitu. Nah itu yang kemudian menjadi problem. Nah tapi pada akhirnya menjadi tanggung jawab bagi mereka yang hadir dalam kelembagaan, dalam komunitas atau bahkan orang-orang yang memang punya interest ke sana. Menurutku untuk mau nggak mau untuk bagaimana menciptakan iklim ini menjadi lebih baik gitu. Untuk bertemu dengan banyak orang untuk menyampaikan gitu. Menurutku gitu sih.
Oke, nah itu kan tadi Mas Jidan sendiri menjelaskan bahwa aliansi mahasiswa ini memang bergerak bersama, tidak sendiri, benar begitu ya? Nah untuk itu kira-kira untuk memanajemen antara sumber daya manusianya, waktu, dana, tenaga, dan unsur-unsur lain, bagaimana sih aliansi mahasiswa ini memanajemen itu semua, mengingat bahwa aliansi mahasiswa kan merupakan forum kolektif yang muncul dari gerakan yang organik gitu Mas. Pertama, kita perlu adanya musuh bersama. Begitu poinnya. Dulu mungkin tahun 98 banyak orang yang menginginkan menurunkan Soeharto gitu, karena melihat bahwa Soeharto tuh udah terlalu lama lah untuk menjabatnya jadi presiden gitu. Kayak kita perlu adanya revolusi gitu. Nah itu kemudian yang disamakan gitu kalau di dalam hari ini. Artinya kita perlu untuk punya musuh bersama yang sama, kemudian baru kita bergerak bersama. Pun biasanya ada kesadaran yang sama. Sebagai contoh mungkin kemarin SSPU. Menurut itu juga cukup masif bagi mahasiswa UGM untuk kemudian mereka terlibat dan juga mau turun. Kemudian kalau yang terbaru tuh mungkin yang bulan Februari itu juga cukup ramai tuh di Kejayaan, atau bahkan kalau di bundaran UGM waktu itu ada September Nestapa kalau teman-teman ingat. Nah itu kan sebenarnya bagian dari apa yang ingin kita rayakan gitu. Dan bisa jadi itu adalah kemenangan-kemenangan kecil yang mungkin harus juga dirayakan gitu. Nah biasanya kalau di aliansi mahasiswa UGM itu kita tentuin dulu ada isu apa, lalu kemudian kita konsolidasikan, lalu kita sampaikan juga ini outputnya apa, tujuannya apa. Ketika itu sudah clear, baru kita susun beberapa struktural divisi. Kayak layaknya kepanitiaan aja gitu. Ada acara, ada logistik, lalu kemudian ada juga humas, dan juga ada divisi yang propaganda. Nah acara biasanya mereka yang ngebahas ini nanti rangkaian aksinya dari awal sampai akhir mau kayak gimana. Lalu kemudian logistik nanti mereka yang mempersiapkan agenda-agenda peralatannya seperti apa, kayak sound, pilok, atau bahkan mau bikin banner atau apa gitu. Nah kalau humas tuh biasanya menyampaikan ke beberapa stakeholder, ke PK4L, ke Kapolsek Bulak Sumur gitu. Nah itu mereka. Lalu kemudian kalau propaganda mereka yang bikin poster, bikin gimana caranya orang yang awam pengen hadir gitu dalam agenda ini gitu. Nah itu biasanya dengan agenda poster-poster propaganda. Nah kemudian kalau ngomongin uang ya, di aliansi mahasiswa tuh biasanya kita dalam konsolidasi baru ada topik keliling gitu, atau bahkan apa gitu yang keliling gitu. Mereka biasa ini kayak kita iuran lah bareng-bareng, karena kan ini agenda kolektif, agenda kita bareng-bareng. Ya udah kita mau nggak mau setiap individu atau bahkan setiap kelembagaannya mereka memberikan uang gitu, dan nggak ada tuntutan bahwa setiap lembaga, setiap individu wajib untuk memberikan nominal sekian, nggak ada. Tapi semua orang bisa memberikan uangnya semaunya dia aja gitu. Aku rasa gitu sih. Sehingga gerakan yang dilakukan sama aliansi itu benar-benar pure organik. Jadi nggak ada orang yang setting menyeting. Jadi semua itu memang berjalan di hari Jumat. Misal di hari Jumat, udah kita kumpul Jumat, agendanya apa, dibahas di situ, outputnya apa, gimana cara jalannya, ya udah kita bahas di situ semua gitu, benar-benar organik gitu. Aku rasa gitu sih. Nah ini jadi pengetahuan baru nih buat teman-teman biologi dan untuk kita juga. Bener ya Raja. Nah mungkin selanjutnya kita mau ngepoin tentang Mas Jidan secara pribadi lebih lanjut, boleh gak nih Mas? Boleh. Nah apa tuh? Oke. Jadi Mas Jidan kan di dunia pergerakan kan udah dari awal di UNIF gitu ya Mas. Selama di dunia pergerakan ada gak sih Mas kejadian yang sangat mengena gitu? Jadi kayak yang kayaknya kalau mau yang ngomongin pergerakan aku bakal inget hal ini gitu. Yang kena banget gitu ya. Iya. Mungkin ini ya, kemarin di bulan Desember itu salah satu agenda terakhirku di BEM. Waktu itu aku bikin namanya berdialektika. Itu aku kolaborasi dengan teman-teman analisis isu strategis. Jadi kolaborasi antara Kementerian Aksi dan Propaganda dan juga isu strategis. Kita diskusi, kita mau bikin diskusi. Lalu kemudian kita mengundang ada Mas Uceng, Mas Zainal Arifin, lalu kemudian ada Mbak Fatia juga sama Mas Haris Hazar. Di situ kita sebenarnya diskusi. Tapi di sisi lain kami menghadirkan sesuatu juga nih. Yaitu kita bikin poster besar, kita taruh di depan bundaran, tulisannya alumnus paling memalukan. Itu kita bikin juga di Instagram di poster gitu.
Nah itu kemudian memberikan respon yang sangat masif, khususnya ke BEM juga, ke Axpro juga, pun ke aku sendiri juga. Nah di situ aku akhirnya merasakan nih, oh ternyata ada banyak orang yang kemudian memberikan reaksi terhadap apa yang aku lakukan. Oh itu kondisinya Instagramku bunyi terus tuh. Instagramku bunyi sampai aku tuh orangnya bukan orang yang kuat mental gitu ya, apalagi kalau di sosial media. Itu tuh aku matiin Instagram, maksudnya di private Instagramku. Kemudian pas aku private, kan ada aja yang udah follow gitu sebelum aku private. Itu masuk ke komentar aku matiin akhirnya. Aku private, aku matiin juga komentar. Orang yang benar-benar niat biasanya masuk ke DM. Nah itu ada aja DM tuh sampai 99 gitu. Akhirnya ya udahlah, karena aku nggak begitu pengen memikirkan hal ini, karena waktu itu aku merasa bahwa itu adalah hal yang benar untuk aku lakukan gitu. Akhirnya nggak begitu aku hiraukan lah agenda-agenda kayak gitu. Gitu sih. Apalagi pada saat itu Mas Zidan kalau nggak salah pernah diliput oleh salah satu stasiun TV gitu ya Mas. Mungkin setelah itu gitu ya Mas, DM-nya baru jebol gitu. Iya, itu kan sebetulnya H-2, H+2 apa H+3 gitu setelah acara. Seingatku, aku masih live tuh gitu. Tapi aku kan taruh HP di sebelah aku kan. Itu udah ada kata-kata indah aja tuh langsung masuk. Sumpah itu langsung masuk tuh aku. Ya. Nah, tadi kan Mas Zidan udah menceritakan bagaimana respon masyarakat yang benar-benar masif dan juga benar-benar mencecar begitu ya. Nah, kira-kira nih kalau respon dari teman-teman BMKM itu bagaimana ketika melihat outputnya wah sangat-sangat benar-benar begitu sekali ya gitu Mas? Ya waktu itu sangat cukup membuat kita kaget juga ya sebetulnya. Pertama, apa yang kita lakukan kita tidak menyangka bahwa ini kemudian menjadi viral dan juga direspon banyak orang. Kedua, kita tidak menyiapkan atau kita tidak mitigasi hal itu gitu. Sehingga apa yang diberi reaksi oleh masyarakat itu kita juga jujur kaget gitu. Tapi aku rasa setiap apa yang aku lakukan atau teman-teman pergerakan atau bahkan aksi dan propaganda maupun BEM itu akan sangat wajar kemudian menghadirkan pro dan kontra gitu. Benar. Pun ketika aku mengkritik, artinya kan ada juga yang kemudian setuju dengan apa yang dilakukan sama pemerintah gitu. Nah, pun ketika aku lakukan demikian, wajar juga orang kemudian boleh untuk mengkritikku dan boleh juga memberikan saran kepadaku gitu. Dan itu adalah hal yang wajar dan kemudian itu menjadi bahan evaluasi bagi aku dan teman-teman aksi dan propaganda. Kalau boleh jujur sebenarnya kenapa itu kemudian aku dan teman-teman sangat percaya diri, mungkin ini tidak dibanyak ketahui sama banyak orang ya. Pertama, itu kan nominasi alumni paling memalukan, UGM gitu. Kami sudah menyusun boundaries. Kalau teman-teman lihat tuh di poster ada berkaitan dengan demokrasi, konstitusi dan juga politik dinasti. Nah, ngomongin 3 elemen ini, emang misal alumni biologi itu atau bahkan alumni fakultasku filsafat, emang ada yang punya boundaries berkaitan dengan ini gitu. Atau bahkan alumni FEB yang hiruk-piruknya di company gitu. Emang mereka ngebahas tentang demokrasi, Mahkamah Konstitusi dan juga kemudian politik dinasti kan enggak. Siapa yang kemudian ini menjadi dan juga cocok dari boundaries ini? Menurutku hanya Pak Presiden dan Pak Jokowi gitu. Nah, itu yang kemudian tidak disadari oleh masyarakat. Nah, gimana caranya untuk kemudian kita menyampaikan bahwa ini boundaries-nya gitu. Nah, itu yang kemudian menurutku bagiku menjadi bahan evaluasi. Ternyata boundaries ini tidak begitu sampai ke masyarakat. Artinya ini bahan evaluasi dan kemudian bisa menjadi bahan pelajaran untuk teman-teman ke depannya gitu. Gitu sih menurutku. Nah Mas, itu kan benar-benar mengena ya untuk Mas Zidan dan juga teman-teman BMKM lainnya pastinya. Nah, apakah hal tersebut jadi menyurutkan semangat dari Mas Zidan di dunia pergerakan atau justru sebaliknya gitu Mas? Kalau aku justru enggak. Karena ya itu adalah sebagian kecil yang memang harus dilalui. Kalau kita merasa apa yang kita lakukan selama ini adalah benar, dan aku rasa gini, apa yang aku lakukan kemarin itu tidak berdasarkan spontan gitu. Tapi itu sudah melalui banyak filter, udah banyak melalui proses yang sangat panjang, sehingga kami bisa berani menyampaikan demikian dan juga melalui metode demikian gitu. Nah, apakah itu kemudian reaksinya menjadi dampak negatif aku rasa enggak. Tapi itu memang sudah seharusnya aku merasakan juga hal itu gitu, karena itu bagian dari proses. Kalau kemarin menyebutnya itulah bagian petualangan bagi kita semua gitu. Pertama memang gerakan itu memang harus solid. Jadi kita harus saling menguatkan antara aku dan juga teman-teman yang lain. Sehingga ketika kita solid,
Aku rasa kita bisa terus mengatakan hal yang benar gitu. Wah, tadi kita udah ngobrol banyak banget ya Kak Rima bersama Mas Zidan, mulai dari pergerakan, aliansi mahasiswa, dan hal-hal yang terakhir banget yang sangat-sangat ngena banget tentunya. Yang jadi concern kita bersama gitu ya. Bener, betul sekali. Nah, Mas Zidan, mungkin Mas Zidan boleh memberikan sedikit closing statement dan juga pesan untuk sobat-sobat biologi yang tentunya senang untuk setia mendengarkan podcast dari Podbembi ini, begitu. Jadi closing statement ya? Iya. Gini, mungkin bagiku gerakan mahasiswa atau mahasiswa itu semua berawal dari kamar kos. Mereka memulainya dengan membaca buku, membaca jurnal, membaca berita. Kemudian mereka eksplorasi di ruang kelas. Kemudian mereka berdiskusi di ruang-ruang kampus, di aula, atau bahkan di kantin gitu. Dan diakhiri dengan aksi demonstrasi di jalan. Mungkin itu sih closing statementku. Sama ini Mas, pesan untuk sobat biologi yang nonton podcast kali ini. Mungkin karena tadi kalian bilang kalau misalkan biologi masih kekurangan banyak orang gitu. Iya. Mungkin satu kata bagiku, biologi sudah seharusnya untuk berkolaborasi. Yes, keren banget. Nah, ini jawab secara spontan ya Mas. Iya. Satu kata untuk pergerakan. Kolaboratif. Wah, Nah, sobat biologi, kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Zidan selaku Menteri Aksi dan Propaganda BMKM UGM, Kabinet Saur Resiliensi. Nah, untuk melihat dan juga menyimak lebih lanjut mengenai podcast-podcast selanjutnya, tetap stay tune di akun Instagram, YouTube, dan juga Spotify dari Podbembi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berapa menit